Bagi teman-teman yang berkenan dan bisa membawa kamera, kami sangat berterima kasih bila ingin membawa kameranya agar interaksi kami lebih terasa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi azza wa qadar, alladzi amarna bi iksari taubati wal istighfar linajahina yawman la ya'rifun nas yawma idzin ainal mafar. Assalatu wassalamu ala sayyidina mukhtar ahli sidqi wal ghafar. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan kesempatan untuk kembali berkumpul dalam majelis ilmu yang insya Allah penuh berkah ini. Amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat datang dan terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah bergabung dalam kisah STI, Kajian Islam dan Syariah Prodi STI Universitas Darun Najah ke-9. Dan pada malam hari ini kita akan mendengarkan pemaparan inspiratif dari narasumber kita, seorang mahasiswi berprestasi dari Prodi Sistem Teknologi Informasi Universitas Darun Najah, yaitu Kak Firly Rosa Kinanti, dengan tema menemukan arti hidup melalui keikhlasan dan pengenalan diri. Mari kita ikuti acara ini dengan penuh perhatian. Semoga apa yang kita dengarkan dan pelajari pada malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah keimanan kita semua. Baik, tanpa langsung berbasa-basi lagi, kepada narasumber kita, Kak Firly, dengan segala hormat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator kita, Kak Adam. Yang terhormat Bapak Kaprodi Sistem Teknologi Informasi, Ustadz Supriyadi Pangabean MKOM, dan teman-teman yang saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul ibadah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dahu amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kehidupan, iman, dan Islam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Teman-temanku sekalian, setiap manusia pasti pernah bertanya dalam dirinya, apa sih arti hidupku sebenarnya? Nah, pertanyaan ini mungkin sering muncul di saat kita mengalami kegelisahan, kesedihan, atau saat menghadapi ujian hidup. Nah, dalam Islam, pertanyaan itu bukanlah sebuah kelemahan, melainkan panggilan untuk merenung dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, untuk menemukan arti hidup, kita perlu dua hal penting. Nah, yang pertama itu ada keikhlasan, teman-teman. Ikhlasan ini kunci nilai amalan. Nah, apa sih ikhlas itu? Ikhlas adalah melakukan sesuatu semata-mata karena Allah, bukan karena ingin dipuji atau bukan karena ingin dilihat oleh manusia. Nah, Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa aw yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang mana artinya padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena
menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus dan benar. Nah, Allah ini menegaskan bahwa kita tuh diperintahkan untuk menyembahnya dengan tulus. Nah, ikhlas ini menjadikan hidup kita itu lebih ringan, teman-teman. Ketika kita ikhlas, kita tidak terlalu terganggu dengan penilaian manusia. Jadi kalau misalkan kita melakukannya dengan ikhlas, kita nggak bakal teman-teman, nggak bakal terganggu dengan penilaian manusia tuh, omongan-omongan manusia loh, misalnya tentang pujiannya gitu. Nah, kita juga tidak mudah kecewa ketika hasil kita itu tidak sesuai harapan. Karena yang kita cari itu bukan dunia, tapi ridha Allah. Dengan ikhlas, kita menyadari bahwa setiap kesulitan, setiap usaha, bahkan air mata yang jatuh di malam hari yang sering kita doa sampai meneteskan air mata, nah semuanya itu tuh ada nilainya di sisi Allah. Tuh. Nah, yang kedua ini itu pengenalan diri atau jalan menuju pencerahan. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhan. Nah, mengenal diri ini bukan hanya mengetahui nama, usia, atau hobi kita doang. Tapi lebih dari itu, kita menyadari siapa kita di hadapan Allah. Nah, kita ini kan makhluk yang lemah, terus penuh keterbatasan, namun memiliki potensi yang sangat luar biasa jika diarahkan dengan benar dan dijalankan dengan baik. Nah, dengan mengenal diri, kita belajar memahami apa potensi terbaik yang Allah titipkan pada kita. Terus, apa kelemahan kita yang harus diperbaiki. Dan yang paling penting itu, kita sadar bahwa kita itu butuh Allah dalam segala hal apapun. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, keikhlasan tanpa pengenalan diri itu bisa membuat kita terjebak dalam rutinitas ibadah tanpa makna. Sebaliknya, pengenalan diri tanpa ikhlas bisa menjadikan kita sombong dengan potensi yang kita miliki. Maka keduanya harus berjalan berbarengan atau seiring. Ketika kita sudah mengenal diri dan belajar ikhlas dalam hidup kita, maka arti hidup itu mulai terbuka. Nah, hidup itu bukan sekedar mengejar dunia, tetapi hidup itu belajar tentang beribadah dan bermanfaat. Nah, hidup juga adalah tentang mengabdi kepada Allah dan menebarkan kebaikan kepada sesama manusia. Nah, untuk itu, teman-teman, marilah kita mulai memperbaiki diri, belajar menerima takdir dengan lapang, dan mengisi kehidupan dengan keikhlasan. Jangan sekedar hidup sebagai rutinitas, tapi jadilah pribadi yang hidupnya berarti bukan di mata manusia, tapi di sisi Allah. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Firly. Baik, selanjutnya apabila dari teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya, boleh silahkan mengaktifkan mikrofonnya.
Teman-teman ada yang ingin bertanya? Baik, kalau begitu Kak Firly, mungkin saya ingin bertanya satu dua hal mengenai yang disampaikan tadi. Tadi kan disampaikan oleh Kak Firly, dengan kita mengenal Tuhan, kita dapat mengenal diri kita sendiri. Begitu ya, nanti bisa dikoreksi kalau salah. Lalu bagaimana cara kita mengenal Allah? Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengenal Allah ya? Iya, betul. Dengan cara kita mengenal Allah itu, kita bisa melakukan dengan membaca atau merenungi dan mengamalkan isinya. Tuh. Kan Al-Quran dalam firman Allah kan mengenal Allah bisa dilakukan dengan membaca, merenungi, dan mengamalkan isinya, ya kan? Nah, di dalamnya Allah itu memperkenalkan dirinya dengan dirinya, sifat-sifatnya, dan serta bagaimana cara mendekatkan kepadanya. Oke, baik, terima kasih. Yang lain apabila ada yang ingin bertanya, silahkan mengaktifkan mikrofonnya. Baik, ini ada satu lagi pertanyaan, mungkin ini lebih ke pengulangan yang disampaikan tadi ya. Mungkin ini ada yang kurang jelas. Mengapa antara keikhlasan dan pengenalan diri itu harus berjalan berdampingan atau bersamaan? Oke, baik. Sebentar. Mengapa keikhlasan dan pengenalan diri itu harus berjalan bersamaan ya, gitu ya? Iya, betul.
Jadi gini, nah, keikhlasan itu kan muncul dari hati yang mengenal diri ya kan. Jika seseorang belum mengenal dirinya, siapa dia, apa kelemahannya, apa tujuannya, maka ia akan lebih mudah terjebak dalam ria. Terus ia juga dan sulit untuk fokus pada keridhaan Allah gitu. Nah, tanpa mengenali diri, keikhlasan itu hanya ilusi buat dirinya. Nah, tanpa keikhlasan juga pengenalan diri hanya jadi bahan ego dan kebanggaannya gitu. Nah, kenapa keikhlasan dan pengenalan diri harus bersamaan? Karena keduanya ini adalah dua sayap yang membawa hati kita terbang menuju Allah. Tuh. Oke, baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Baik, kalau begitu mungkin kita langsung tutup aja acaranya. Nanti apabila ada pertanyaan mungkin bisa langsung di lewat chat atau langsung kontak aja Kak Firly. Baik, terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah hadir dan mengikuti acara ini dengan penuh antusias. Serta terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita yang luar biasa telah menyampaikan materi dengan sangat inspiratif dan menyentuh hati. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi bekal dan pengingat bagi kita semua agar dalam hidup kita lebih bisa mengikhlaskan apa yang kita alami. Baik, jangan lupa untuk terus mengikuti kegiatan positif selanjutnya dari program studi Sistem Teknologi Informasi Universitas Dornaja. Akhir kata, apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan acara, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.